berkenaan dengan tugas kami sebagai DPR Provinsi, DPR ya, sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan mandat dan amanah untuk melaksanakan 3 fungsi kita, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Dan untuk tahun 2020 itu, fungsi-fungsi itu telah kami jalankan. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Berikan sedikit catatan apa yang telah dilakukan bersama di sepanjang tahun berjalan, dan pada tahun 2020 ini tentu di DPR Provinsi teman-teman juga sebenarnya sudah mengikuti ya seluruh proses-proses itu. Tapi kami juga tetap ingin menyampaikan, nanti Mama Wakil juga akan memberikan kita beberapa catatan. Yang pertama itu berkenaan dengan tugas kami sebagai DPR Provinsi, DPR ya, sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan mandat dan amanah untuk melaksanakan 3 fungsi kita, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Dan untuk tahun 2020 itu fungsi-fungsi itu telah kami jalankan, termasuk juga untuk salah satu fungsi yang mungkin menjadi catatan penting itu adalah fungsi legislasi. Nah, legislasi ini selain dari kita bersama-sama telah menetapkan berbagai peraturan daerah, baik itu dari pihak eksekutif, tetapi DPR juga dalam tahun 2020 ini telah melaksanakan fungsi legislasinya, yaitu menetapkan 2 ranperda prakarsa. Yang pertama itu tentang pembangunan industri Provinsi Nusa Tenggara Timur dan izin usaha. Dan masih tersisa lagi 6 rancangan peraturan daerah yang sementara ada dalam pembahasan di bulan Desember, dan nanti dia juga akan dilanjutkan sampai ke bulan Januari dalam masa sidang 3 ya, terakhir, dan masa sidang 2 ya. Dan untuk anggaran, teman-teman, dalam fungsi penganggaran kami, tugas yang harus kami laksanakan itu adalah yang pertama itu telah membahas soal laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur. Itu perhitungan. Selain dari itu tadi ya, sudah pada LKPJ sudah kita selesaikan, dan juga untuk perubahan anggaran maupun juga penetapan APBD Provinsi 2021 yang telah kita setujui bersama pada tanggal 25 November. Dan kita bersyukur bahwa di dalam proses ini seluruh proses itu berjalan sesuai dengan jadwal. Dan khusus untuk pengawasan. Nah, ini pengawasan ini kami juga berterima kasih kepada semua teman-teman karena juga mendapatkan berbagai informasi tentang pembangunan yang dilakukan, dan dengan berbagai masukan tentang bagaimana seluruh proses dan yang lain-lain, termasuk dengan kunjungan-kunjungan DPR Provinsi untuk mengawasi berbagai proses pembangunan yang dilakukan, itu sudah kami lakukan bersama. Memang ada beberapa catatan-catatan penting, termasuk juga masukan-masukan dari teman-teman untuk segera ditindaklanjuti oleh DPR, dan juga tentu fungsi pengawasan ini akan melahirkan berbagai rekomendasi dalam kepentingan untuk bagaimana proses pembangunan itu bisa dijalankan. Termasuk juga hari ini, sebenarnya hari ini kita RDP ini memang tidak ada dalam jadwal, tapi karena ini sebuah kebutuhan, kami lakukan rapat dengar pendapat untuk mendengarkan tentang kerja dari teman-teman eksekutif menyangkut penanganan COVID-19 yang ada sementara ini, termasuk yang cukup tinggi ya, merebak karena ada transmisi, dan hari ini kita melakukan RDP. Nah, itulah tugas-tugas DPR yang saya pikir dari tahun ke tahun memang ada dalam sebuah proses karena ada regulasi yang mengatur. Nah, misalnya seperti RDP hari ini, itu walaupun tidak jadwal, tetapi karena kepentingan untuk harus sesegera mungkin ditangani,
kami melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif ataupun juga dengan semua pihak yang berkenaan dengan melakukan tugas dan tanggung jawab dalam proses ini. Nah, ini teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti ada tambahan dari Ibu Ince dan Pak Kris. Kami memang itu tadi ya, berencana 4 pimpinan ini ada bersama-sama dengan semua teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk kerja bersama-sama kita di lembaga ini. Tentu ada banyak kerja-kerja yang mungkin juga tidak pas di kita ya. Dengan hati yang tulus saya atas nama teman-teman, pimpinan maupun anggota DPR mau menyampaikan terima kasih banyak, tapi juga sekaligus permohonan maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses interaksi antara kita DPRD maupun juga Pak Sekwan dengan teman-teman dan juga bersama dengan semua teman-teman. Tapi paling tidak ya kita saling memahami kan, supaya dalam menjalankan tugas itu kita cukup untuk bisa berrelasi dan tujuan kita semua sama. Dan yang terakhir nanti baru kami menyampaikan selamat ini, tetapi juga kami ingin untuk teman-teman semua media ini menjadi salah satu corong untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Mari kita menggunakan tugas kita ini dengan memberikan informasi yang betul-betul bisa memberikan suasana batin yang baik untuk masyarakat. Ya, kalau ada hal yang kurang baik dalam proses pembangunan, silakan disampaikan, tetapi tentu disampaikan untuk tidak membuat masyarakat gaduh ya. Karena masyarakat tentu sangat berharap banyak dari informasi-informasi yang teman-teman sampaikan kepada masyarakat. Mungkin untuk seperti itu, sekali lagi terima kasih banyak, dan mungkin ini juga akan menjadi catatan kita ya. Teman-teman juga mungkin punya tanggung jawab, karena di 2020 ini mungkin waktu yang memang menjadi waktu yang bagi kita semua adalah waktu yang dalam tanda kutip sulit, karena kita menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai kondisi dan situasi, termasuk dampak-dampaknya ya. Hari ini kita tentu kita bicara tentang nanti mau merayakan Natal dan Tahun Baru, pasti dia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak saling bisa bersalaman, kita tidak saling bisa berpelukan, tetapi saya pikir makna Natal itu tidak akan berubah ya. Dia tetap akan ada di dalam sebuah kegembiraan walaupun kita di rumah masing-masing, sebuah sukacita karena ya bagi umat Kristiani ini sebagai sebuah waktu untuk memperingati Tuhan memberikan dirinya untuk ada bersama-sama dengan kita semua. Dan ya mungkin ada yang masih tersisa, Mama Ince bisa sampaikan. Nanti ada ketika bertemu kita melakukan banyak tugas-tugas untuk bisa berdiskusi dengan masyarakat. Yang salah satunya adalah mungkin kami juga dari DPR Provinsi memberikan apresiasi ya untuk seluruh proses pilkada yang telah dilakukan tanggal 9 yang lalu. Ya, kita bersyukur bahwa semuanya berjalan baik, dan kita berharap seluruh proses ini, kalaupun juga nanti harus ada tambahan-tambahan lain, tentu semuanya bisa berjalan dengan baik, karena kemenangan ini adalah kemenangan rakyat, kemenangan yang rakyat memilih pemimpinnya. Dan sebagai partai politik, sebagai anggota DPR, semua di DPR Provinsi kami memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, karena seluruh proses di 9 kabupaten ini bisa berjalan baik, termasuk juga pentaatan terhadap protokol kesehatan yang jadi pada masa pandemi ini ternyata juga bisa berjalan baik seluruh proses pilkada. Mungkin sebentar sudah menyampaikan kepada teman-teman soal berbagai kerja kami di DPR. 3 fungsi yang melekat pada lembaga DPR dalam 1 tahun masa kepemimpinan kami sudah melakukan secara maksimal, dan saya kira selama ini teman-teman media sudah meliputnya dengan baik. Ya, dalam kaitan dengan fungsi kebijakan, kami ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan-kebijakan yang disepakati dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah itu sesuai target. Ya, dan karena itu kalau saya tidak salah baru-baru kita sudah melakukan perubahan terhadap RPJMD hanya untuk mengingatkan gubernur supaya dia jalan sesuai dengan rel yang sudah disepakati dalam dokumen perencanaan. Ya, saya kira perubahan dokumen itu dalam kerangka menyesuaikan dengan COVID dan berbagai perubahan regulasi supaya
pemerintah tidak boleh berjalan di luar kesepakatan yang disepakati dengan DPR. Yang kedua, dalam kaitan dengan fungsi yang pertama tadi juga, saya kira COVID ini juga rupanya dia membuat kami lebih produktif juga karena kita jalan-jalan lagi ke luar daerah, ya, selain dalam daerah, dan itu membuat DPRD sangat produktif untuk menghasilkan banyak perda inisiatif DPR. Hampir seluruh komisi itu mengajukan perda inisiatif DPR, dan beban perda itu sangat besar karena selain dari eksekutif, kami DPRD provinsi juga menghasilkan lebih kurang ada 10 perda inisiatif dan 2 yang sudah ditetapkan menjadi perda, dan saya kira ini juga sebuah prestasi yang baik dari lembaga DPRD untuk periode 2019-2024, dan kita berharap ke depan dia akan lebih bagus lagi untuk membuat regulasi-regulasi yang bisa membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dalam kaitan dengan anggaran, dalam kepemimpinan kami dan juga DPRD periode ini ada sejumlah hal yang juga kami hasilkan dari kebijakan anggaran kami. Saya kira adik-adik juga sudah memahami, mengikuti melalui media. Kami bersepakat untuk memberi persetujuan kepada gubernur melakukan pinjaman daerah. Dan saya kira sepanjang sejarah lembaga DPR ini pertama kali DPR memberikan persetujuan kepada gubernur untuk melakukan pinjaman guna mengatasi berbagai persoalan-persoalan di daerah ini yang tidak bisa ditangani dari APBD yang setiap tahun kita dapatkan, ya. Dan karena itu kami punya tugas adalah mengawal supaya pinjaman daerah yang kita lakukan bersama dengan gubernur itu bisa selesai di akhir masa jabatan Pak Gubernur dengan hasil pembangunan yang lebih signifikan lagi dari yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Yang ketiga, dalam kaitan dengan fungsi pengawasan, saya kira tadi saya sudah sebutkan, ya, karena kami tidak bisa keluar daerah, maka kami lebih banyak ke dalam daerah, dan itu sangat membantu teman-teman DPR untuk mengawasi semua kebijakan-kebijakan pembangunan yang kita sepakati di lembaga ini dan kemudian diterjemahkan oleh teman-teman dari eksekutif. Dan ada banyak sekali catatan yang kami hasilkan dari fungsi ini yang sudah kami sampaikan kepada eksekutif untuk diperbaiki dalam masa sidang berikut. Nah, saya sungguh berharap nanti ada catatan tertulis dari Pak Sekwan supaya bisa diserahkan kepada teman-teman wartawan untuk ini tolong disampaikan kepada rakyat sehingga mereka mengerti. Saya pikir dua perempuan hebat di sebelah kanan saya ini udah bicara banyak, ya. Bangga, ya, sebagai orang yang latar belakang seperti sama dan teman-teman. Kita lama mengamati lembaga DPR. Saya datang di frame frame DPR dulu kan waktu kita masih di luar kan, kita sama-sama tahu. Dan begitu saya masuk di lembaga ini, saya rasa banyak hal negatif di kepala ini hilang dengan sendirinya. Kalau saya melihat banyak hal positif, terutama di DPRD NTT, terutama lagi di bawah kepimpinan dua orang perempuan hebat ini. Saya harus katakan itu. Jadi bahwa DPRD NTT hari ini DPR yang bisa paling tidak transaksional. Walaupun sudah DPR, saya juga masih bisa mengamati perilaku DPR di tingkat kabupaten, di provinsi lain, dan masih banyak yang sangat transaksional dalam berbagai keputusan. DPR provinsi sama sekali tidak. Kita tetap bisa membangun sikap kritis dengan orientasi politik jelas tiga partai dan partai yang berbeda-beda, tapi pimpinan hari ini mampu menjaga harmoni dalam perbedaan-perbedaan kita. Ya, tentu kita punya pandangan politik berbeda, tapi kita mampu menjembatani perbedaan-perbedaan itu sehingga masih keputusan yang berguna bagi masyarakat lain. Ya. Sikap kritis tapi tetap semua muaranya dan kepentingan masyarakat. Ini yang saya amati selama ini, dan saya merasa bangga dari bagian ini. Kita menjaga kritis lembaga ini tetap punya martabat. Kita tidak hanya membewa saja dengan keputusan sikap pemerintah, tapi tetap kita mampu menjaga harmoni. Karena saya yakin spirit kita semua sama. Kita ingin lembaga ini bermartabat dan orientasi kita kepada kemajuan masyarakat. Itu sudah mungkin saya tambahkan hal-hal substantif, saya pikir sudah cukup lengkap. Wartawan datang dalam konferensi itu pasti sudah punya pertanyaan, silakan aja.
dari teman-teman yang lebih